Bendera sudah saya kibarkan, pantang surut untuk diturunkan. Ya. Mari sama-sama kita raih kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Hukum. Hari ini kita kedatangan tamu Pak Darmadi Jupri. Siap. Kalau saya biasa panggil Kak DJ. Ya. Sehat Kak? Apa kabar? Alhamdulillah. Kak DJ ini setahu saya sebelum-sebelumnya itu adalah advokat. Siap. Kemudian mengabdi untuk negara sebagai anggota DPR, dan saat ini kembali lagi kepada fitrahnya sebagai advokat. Sebenarnya di advokat tahun berapa Kak? Mulai aktif di dunia profesi advokat itu sejak tahun 1995. 95. Ya. Oh. 95. Jadi waktu itu kan kita namanya kan belum advokat, namanya pengacara praktek. Pengacara praktek. Jadi waktu itu yang menyelenggarakan ujian itu adalah pengadilan tinggi. Jadi para sarjana hukum yang berkeinginan menjadi seorang lawyer, seorang pengacara, itu mendaftar di pengadilan tinggi, syarat minimal ada sarjana hukum, dan kemudian dilakukan ujian. Dan saya 2 kali mengikuti ujian, tahun 95 dan 96 itu saya dinyatakan tidak lulus. Berarti bukan semudah yang... Iya, jadi dia waktu itu tidak mudah dan juga sebetulnya tidak sulit. Gitu. Yeah. Karena mungkin ada satu kondisi yang waktu itu membuat saya tidak mengikuti cara itu. Jadi karena saya baru menyelesaikan S1, saya berkeyakinan saya punya kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal ujian. Jadi saya nggak memikir yang lain-lain gitu. Jadi saya beranggapan ketika saya mampu menjawab soal, saya bisa lulus. Ternyata waktu itu yang berlaku dalam tanda kutip untuk mengambil izin itu tidak begitu. Kalau istilah senior-senior dulu, ngambil izin kita ini katanya. Bukan masa lulus tidak lulus. Lesson. Lesson. Jadi bukan seperti sekarang ujian PKPA, ujian profesi, kemudian sumpah, ambil sumpah. Jadi tidak semudah sebelum Undang-Undang 18 tahun 2003 dikeluarkan. Ya, jadi sebetulnya tinggal bagaimana kita melihatnya dalam berbagai sudut pandang aja. Kalau dulu kan ketika pengacara praktek itu ujiannya dilakukan di pengadilan tinggi, ketika orang mengikuti katakanlah sistem pada waktu itu, ya mungkin dengan sangat mudah dia lulus gitu. Pengacara dulu ya? Pengacara praktek. Bukan advokat ya? Bukan. Jadi pengacara praktek itu ketika kita sudah lulus, sudah dilantik ya dan bersumpah, itu mempunyai 2 wilayah hukum. Umpamanya kayak dulu saya pernah mendapat wilayah hukum Palembang dan Lubuk-Linggau. Pernah mendapat wilayah Palembang dan PN Kayu Agung gitu, seperti itu. Jadi hanya boleh berpraktek di Palembang, Kayu Agung, dan dua wilayah PN itu. Kalau kita mau beracara di PN lain di dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini, itu mengajukan izin khusus ke pengadilan tinggi. Mengajukan izin khusus. Nah, saya 2 tahun 95-96 itu sudah beracara karena waktu saya bergabung dengan kantor hukum Polis Abdi Hukum. Prof. Abu Busro. Iya. Jadi saya banyak beracara itu dengan mengandalkan surat kuasa substitusi. Jadi mana ketemu dengan majelis yang jahil, saya nggak diperkenankan ikut bersidang. Oh gitu. Tapi kalau yang menganggap itu tidak terlalu prinsip, saya tetap dipersilakan untuk sidang dengan mengandalkan kuasa substitusi. Baru di tahun 97 saya ikut lagi. Ujian pengacara praktek ini baru saya lulus. Jadi saya lulus ujian ketiga tahun 97. Dari 95 sampai ke 97. Ya, jadi perjuangannya itu. Ya, 95 ikut, udah lulus, 96 ikut, udah lulus, 97 ikut baru lulus. Yang lucunya ada nih, Dinda. 97 itu saya ikut nih, terus terang aja saya buka di sini. 97 saya ikut tes, waktu itu saya mengandalkan tanda kutip ya, kata balece dari Prof. Daud Busro. Ada semacam surat sakti gitu ya, disampaikan ke Ketua Pengadilan Tinggi.
ternyata surat sakti itu tidak berlaku gitu. Oh, ternyata bukan surat yang sakti. Mungkin ada sesuatu yang sakti gitu. Iya. Nah itu, jadi nggak kita buka di sini kan. Sudah garisan dari Allah SWT. Nah gitu. 97, Bapak Darmadi Jufri lulus. Lulus, alhamdulillah. Memutuskan untuk ke dunia politik itu tahun berapa? Jadi begini, ini ada sejarahnya gitu. Kalau ditanya dulu masih sekolah SMA, nanti kalau selesai mau jadi apa, mau kemana gitu. Sebetulnya keinginan saya waktu itu yang pertama itu menjadi seorang tentara. Seorang tentara. Apa ada keluarga yang tentara kan? Nggak ada. Nah, cuma saya itu kagum aja sama tentara dengan tugasnya sebagai apa, bela negara gitu. Saya ikut tamat SMA, saya ikut mendaftar di Akabri bersama teman-teman. Kita waktu itu berangkat ada 6 orang. Nah di tengah tes itu, di perjalanan tes, menjelang tes kesehatan itu saya mendapat apa, sakit kulit, sakit cacar itu. Akhirnya saya mundur gitu. Nah, teman-teman lanjut. Teman-teman lanjut ini semuanya gugur gitu. Nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang lulus gitu. Nah, akhirnya di tahun berikutnya ada yang ikut tes lagi Akabri, ada yang ikut tes Caba, bahkan ada yang ikut tes tahap pertama. Gitu. Jadi ada yang lulus dan ada juga yang tidak lulus. Jadi singkat cerita untuk urusan ikut tes TNI ini, akhirnya satu di antara kami itu kemudian berhasil menjadi seorang taruna, kemudian 2 menjadi bintara, dan 3 menjadi tamtama gitu. Satu jadi pengacara. Yang satunya kemudian jadi pengacara. Karena waktu itu saya berpikir alternatif kedua saya setelah saya menempuh pendidikan tinggi hukum dan saya banyak melihat di televisi, kemudian membaca dan ada salah satu advokat yang saya jadikan tokoh panutan waktu itu. Akhirnya saya memilih advokat. Dan ada waktu itu peristiwa yang dialami keluarga juga sebetulnya. Ada peristiwa yang dialami keluarga yang menurut saya waktu itu keluarga ini tidak mendapatkan keadilan dari proses penegakan hukum itu. Nah, dari situ saya semakin bertekad, ntar kalau saya selesai kuliah S1 hukum ini saya mau menjadi advokat gitu. Nggak berpikir mau jadi PNS misalnya, mau menjadi apa, nggak ada. Saya mau jadi advokat aja. Nah, setelah selesai, betul saya diajak oleh almarhum Pak Prof. Busro di Polis Abdi Hukum, dan kemudian saya sudah mulai belajar, beracara, praktek, itu dari tahun 95 sampai dengan tahun 97. Tahun 97, saya minta izin dengan Prof. Busro, saya keluar dari Polis Abdi Hukum, saya bergabung dengan beberapa teman, mendirikan kantor hukum sendiri gitu. Dulu labelnya Kantor Hukum Heru Malano and Associates. Oh Pak Heru, pernah sama Pak Heru? Sama Pak Heru. Jadi saya, Pak Heru dan Pak Jakaria Abbas. Jadi kita bertiga waktu itu. Nah, bertiga. Sampailah kepada satu peristiwa. Ini peristiwa politik. Peristiwa politik itu adalah peristiwa Kuda Tuli ya, lebih ngetopnya begitu ya. Peristiwa di Jalan Diponegoro, di mana waktu itu PDI yang di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri itu ada satu insiden dan waktu itu kita merasa prihatin, merasa turut terpanggil sehingga beberapa pengacara di Sumatera Selatan waktu itu didekati oleh ketua partai PDI yang pro Mega zaman itu. Kita dikumpulkan, akhirnya kita mempunyai kesamaan pandang, mempunyai kesamaan perasaan, sehingga waktu itu kita membentuk apa yang disebut dengan TPDI. TPDI itu sudah dimulai di Jakarta, digagas oleh RO Tambunan dan kawan-kawan, termasuk di situ ada Trimedia Panjaitan dan lain-lain ya. Tapi koordinatornya adalah RO Tambunan. Nah di Sumsel ini kita mendirikan juga namanya TPDI. Nah, itulah cikal bakal PDI Perjuangan. Ya, cikal bakal lahirnya kemudian PDI Perjuangan. Banyak waktu itu rekan-rekan advokat yang bergabung, advokat senior. Waktu itu koordinatornya salah satu advokat senior di Palembang itu yaitu Pak Yohanes Supriyo. Berarti sama saja, berarti tujuan dari mengikuti politik tadi adalah dasarnya ingin suatu keadilan. Kalau jadi pengacara dulu
karena ada pengalaman pribadi terhadap keluarga ingin memberikan suatu keadilan terhadap keluarga yang terkena permasalahan hukum, begitu juga di politik ingin memberi suatu keadilan yang lebih berarti lagi dalam skup yang wilayahnya lebih luas daripada keluarga. Betul. Jadi pertama kali terpilih jadi anggota DPR itu tahun berapa? Jadi kan kita para advokat, para pengacara yang gabung di TPDI ini, itu urusannya bukan lagi ngurus urusan hukumnya PDI Pro Mega, tapi kita juga sudah dilibatkan ngurusin partai waktu itu oleh ketua partai di Sumsel ini kan. Jadi ya waktu itu kan orang mau gabung sama PDI itu kan takut-takut ya. Macam-macam lah ya alasan takutnya itu. Sementara kita para lawyer ini kan nggak ada takutnya, karena kita tahu dari sisi hukumnya, tahu ininya karena. Nah, kita banyak ngurusin partai gitu. Nah, waktu pemilu 97, waktu kan PDI kan belum lahir, PDI Perjuangan ya, baru PDI yang sebelumnya ya, PDI Suryadi gitu. Waktu itu PDI Pro Mega tidak ikut pemilu. Nah, barulah di tahun 99 PDI Perjuangan itu kan dideklarkan di tahun 98 di Bali ya, di Bali. Benar. Seluruh TPDI kan ikut hadir waktu itu, termasuk saya hadir ke Bali waktu itu. Nah, setelah namanya PDI Perjuangan di tahun 99 PDI Perjuangan ini ikut pemilu. Waktu itu partai ini tidak punya kader, tidak punya katakanlah tokoh-tokoh yang bisa dicalonkan untuk legislatif, untuk DPRD gitu. Nah, oleh ketua partai waktu itu beberapa kita para pengacara TPD ini ditawarkan, diajak mencalonkan diri gitu. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Ada yang siap, ada yang menolak. Saya dulu termasuk yang tidak mau. Awalnya tidak mau saya dicalonkan jadi anggota DPRD karena waktu itu ya misi saya hanya ingin ikut bersama kawan-kawan menegakkan keadilan, menegakkan demokrasi, menegakkan hukum di negara kita ini. Jadi kita waktu itu prihatin, kita peduli gitu dengan nasib demokrasi kita. Yang waktu itu simbol yang tertindas itu kan adalah Ibu Megawati. Jadi waktu itu aja dasar kita. Tapi lama-lama ketua partai melalui linknya ya tanda kutip lah ya, memaksa kita gitu. Ayo daftarlah caleg, kita nggak punya orang, kita nggak punya sumber daya, apalagi mencari yang kualifikasinya misalnya S1 itu nggak ada. Nggak ada, karena dulu yang bergabung di PDI Perjuangan itu ya mohon maaf aja. Orang-orang yang berani mati aja istilahnya kan, orang yang mengandalkan otot aja kan gitu. Sampai ada gium itu kan. Ya. Sampai waktu itu, tapi kita tidak perlu. Nggak perlu. Jadi itulah awal kita akhirnya mau nggak mau kita dicalonkan, berkas kita diambil, bahkan pencalonannya itu kita nggak tahu dicalonkan kemana. Apa DPR kabupaten kota, apa DPR provinsi, apa DPR pusat, kita nggak tahu. Saya baru tahu, kalau saya pribadi baru tahu, waktu itu kita bertemu dengan almarhum TK, Pak Taufik Kimas di Jakarta. Pak Taufik Kimas bertanya tuh dengan ketua partai waktu itu, Pak Ajis kan, Jis, ini Darmadi Jupri ini calon mana nih? Dijawab sama beliau, izin nggak Darmadi Jupri ini biarkan calon provinsi aja, dampingi saya. Baru itu saya tahu, berarti saya ini calon provinsi gitu. Nah, alhamdulillah pemilu 99 terjadi perubahan politik yang sangat drastis. PDI Perjuangan waktu itu dengan nomor urut 11 menjadi partai pemenang pemilu legislatif. Dan waktu itu kan masih sistem proporsional tertutup. Saya calon legislatif untuk DPR Provinsi dari Dapil Musirawas dengan nomor urut 2. Nah waktu itu kita dapat 2 kursi gitu. Nah saya masuk. Saya aja nggak nyangka masuk, nggak tahu saya masuk. Tiba-tiba banyak teman telepon. Kalau menurut hitungan kami, kamu masuk, kamu terpilih. Ya benar. Setelah saya cek dan setelah dilakukan beberapa kali rapat di tingkat PPD 2 dan PPD 1, kan dulu kan baru KPU. PPD 2 dan PPD 1, setelah pleno, setelah direkap, saya baru tahu. Oh ternyata saya terpilih. Maka waktu itulah saya mulai start itu berpolitik. Jadi jangan basahnya hanya sampai kaki, kepala lengan basah, sekaligus. Mandi, berenang lah. Tapi jauh perbedaan cara pemilihan dulu dengan sekarang. Beda, dari sistem masih beda juga. Sekarang itu kan proporsional tertutup ya. Sekarang sudah proporsional terbuka dengan sistem suara terbanyak. Berapa tahun jadi
anggota DPR? Saya jadi anggota DPR provinsi 3 periode, 15 tahun. 15 tahun dari 99 sampai 2014. Dari 2014. Nah, ketika sudah menjadi anggota legislatif, karena undang-undang, kita nggak boleh beracara. Ya. Nggak boleh beracara. Stop. Sebagai advokat, kita harus stop ya, pasif ya. Tapi jujur aja, saya masih memberikan konsultasi hukum, advice hukum. Ada teman, ada perorangan, Gratis. ada gratis. Nggak berbayar, nggak boleh. Karena undang-undang. Jadi 2014 terakhir. Terakhir. Jadi 2014 terakhir itu kembali ke harkat yang awal, fitrahnya ke dunia advokat menjadi dunia advokat. Jadi buka kantor sendiri. Ya, jadi kira-kira menjelang beberapa bulan berakhir masa jabatan, saya udah prepare lah, siap-siap gitu kan. Jadi ya kita ini kan bisa maklum lah kan, sebagai masyarakat itu kan sudah membuat semacam statement lah. Biasanya orang-orang kalau habis dari jabatannya sering kena post power syndrome. Post power syndrome. Kalau saya mempersiapkan diri secara baik karena saya yakin apa yang dititipkan oleh Maha Kuasa kepada saya itu kan pasti berakhir gitu. Jadi jangan kita terlalu ngotot gitu. Sehingga saya sudah mesti mempersiapkan apa nih yang akan saya lakukan kemudian. Saya nggak kemana-mana karena saya punya profesi. Balai bandar. Ya balai bandar. Sebenarnya profesi advokat itu kalau saya lihat ya, itu sama kayak dokter. Ya. Kalau dokter itu menyembuhkan penyakit dengan obat dan treatment sebagai dokter. Tapi kalau advokat itu menyembuhkan psikologis yang sebenarnya datang dari pikiran dan hati. Betul. Kalau orang pusing mikirin permasalahan hukumnya, ya tidak ada penyakit jadi penyakitan. Jadi penyakit, betul. Tapi betul. Kalau datang ke advokat dengan punya kredibilitas, menyebabkan dia sehat, dapat advice hukum yang baik. Terus sudah kecemplung tadi jadi advokat yang mengawal PDI, dicemplungkan orang ke anggota legislatif jadi anggota DPR. Ya, betul. Sekarang kembali lagi jadi advokat. Ini sepertinya mau dicemplungkan orang lagi sebagai calon ketua DPC Pradi Palembang. Terus apa sih yang menjadi panggilan hati? Panggilan hati ini sudah. Ya. Karena jadi anggota pun sebenarnya sudah advokat. Ya. Nah, sekarang ini kan perlu sesuatu yang lebih untuk memberanikan diri menjadi. Jadi begini, sebetulnya tidak pernah terbayang dan terpikirkan oleh saya untuk maju ya sebagai calon ketua DPC Pradi Palembang untuk 5 tahun ke depan. Karena saya terus terang saja merasakan sebetulnya sudah cukup, katakan cukup capek, cukup lelah dengan keaktifan saya di organisasi, khususnya di partai politik, kemudian di organisasi masyarakat, dan juga organisasi yang sifatnya kedaerahan. Saya menjadi pengurus partai saja hampir lebih kurang 20 tahun, 4 periode. Pernah menjadi ketua tingkat kota, wakil ketua tingkat provinsi, yaitu 3 periode. Dan beberapa organisasi. Tadinya saya berpikir, begitu saya kembali lagi ke dunia profesi advokat ini, saya hanya mau concern kedua aktivitas saja. Saya pengen beracara, membantu para pencari keadilan, mendampingi masyarakat yang ada masalah hukum. Kemudian saya, karena memang sejak 95 juga sebagai seorang tenaga pengajar, dosen, saya pengen ngajar. Saya pengennya simpel aja sebetulnya seperti itu. Jadi saya nggak berpikir lagi mau ngurusin organisasi, apalagi menjadi seorang ketua organisasi seperti Pradi. Dulu saja saya ditawarkan menjadi ketua DPC Kadin, saya bilang cari orang lain saja. Pernah ditawari waktu muscap zamannya Ibu Normala calon, saya bilang cari orang lain saja.
saya mau jadi anggota saja gitu. Itu prinsip itu saya sampaikan demikian. Nah, dalam perjalanan setelah saya aktif kembali sejak 2014, saya memperhatikan ini, banyak memperhatikan, kemudian banyak mendengar, kemudian saya banyak melihat bahwa ada hal-hal yang perlu dilakukan terhadap Pradi ini sebagai satu organisasi ke depannya. Jadi menyangkut bagaimana sistem keadministrasian organisasi, menyangkut bagaimana tentang tata kelola organisasi, kemudian menyangkut tentang bagaimana meng-approve, kemudian membina kader-kader rekan-rekan advokat muda. Ini semuanya terus terang saja menjadi pemikiran saya. Yang waktu itu saya pikir ini akan menjadi satu konsep, satu rancangan program yang nantinya akan saya serahkan kepada pemimpin Pradi 5 tahun ke depan. Saya berpikirnya begitu. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu ini juga banyak rekan-rekan sejawat senior, kemudian rekan-rekan sejawat muda, rekan-rekan di luar profesi advokat yang memberikan saran, masukan, dorongan. Bahkan ada yang sampai mengeluarkan semacam statement yang sedikit pressure. Mereka mengatakan ini Darmadi ini sepertinya hanya mementingkan kepentingan pribadi saja, tidak mementingkan kepentingan organisasi gitu, nggak mau berpikir organisasi gitu. Jadi cobalah katanya buka khasanah berpikir, buka cakrawala berpikir itu. Pradi ini ke depan harus dibangun gitu, harus ditingkatkan, harus dikonsolidasikan gitu. Nah, dari sekian panjang dinamika itu akhirnya saya sampai lagi sebuah kesimpulan, ya kalau memang seperti itu kondisinya, dengan berbagai pertimbangan saya meminta doa restu dari rekan-rekan sejawat. Saya nyatakan sejak 5 Maret saya nyatakan untuk maju sebagai salah satu calon ketua DPRD Pradi Palembang untuk 5 tahun ke depan. Jadi harapan saya ke depan Pradi ini menjadi satu organisasi advokat yang dapat memberikan satu kebanggaan, dapat memberikan satu perlindungan bagi para advokat, yang dapat menjadikan organisasi sebagai wadah ya untuk memberikan pendidikan dan latihan, terutama bagi rekan-rekan advokat muda agar nantinya di dalam praktek mereka mampu ya menjadi lebih profesional, menjadi lebih berkualitas ya, dan yang selalu saya garis bawahi menjadi advokat yang bermartabat. Itu sebetulnya officium nobile. Officium nobile karena advokatnya adalah profesi yang terhormat ya. Terus tadi memberikan tujuannya itu memberikan termasuk pro bono. Ya, betul. Gratis pemirsa. Ya, pro bono cuma-cuma. Dengan sepenuh hati, ya. Dengan sepenuh hati di kantor. Dan sekarang ini ada PBH. Pradi itu sebenarnya ada PBH. PBH itu yang sebetulnya tupoksinya menjawab tantangan keinginan dari para pencari keadilan yang memang tidak berkemampuan memberikan honorarium. Jadi bebas biaya, cuma-cuma. Itu namanya pro bono kan. Walaupun di Undang-Undang 18 2003 itu dirumuskan di situ bahwa seorang pengacara, seorang advokat itu berhak mendapatkan honorarium. Nah, itu kan normatif ya. Tapi Pradi ini sebenarnya sudah membuat satu organ PBH itu sebenarnya harus dimaksimalkan. Memberikan jasa pelayanan hukum, pendampingan hukum secara pro bono. Jadi tadi membentuk dan mencetak advokat-advokat baru yang profesional, yang berkualitas dan bermartabat. Ya. Dan banyak menyediakan pro bono bagi masyarakat Palembang. Ya. Karena kalau dia sudah dididik secara profesional, berkualitas dan bermartabat, untuk mengerjakan sesuatu yang gratis atau pro bono saja dia serius, betul. Apalagi yang berhonorarium. Iya betul. Iya. Betul. Saat ini alamat kantor di mana, Pak? Kalau kantor saya pribadi, kebetulan saya berkantor di Jalan Sukabangun 2.
Gabungan 2 nomor 2301 ya di Kecamatan Sukarami gitu. Kemudian saya juga punya kantor, anggaplah itu kantor brand office lah ya. Sekarang di Depok. Di Depok di Ruko Villa Rizky di Sawangan, yang sekarang juga sudah aktif gitu. Dan sebelumnya itu saya berkantor di Partai Indah Kapuk cukup lama, dari 2014 sampai 2019. Jadi setelah yang di Partai Indah Kapuk close, saya geser ke Depok. Oke, Kak Darmadi, ya, maju terus, pantang mundur untuk Pradi Satu di. Ini ada slogan saya nih. Oh, gitu. Bendera sudah saya kibarkan, pantang surut untuk diturunkan. Ya. Mari sama-sama kita raih kejayaan. Oh, gitu. Jadi kita nggak usah ngobrol serius, tapi jangan dianggap main-main. Main-main, betul. Sampai ketemu lagi, Kak. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.